biasa setelah tentunya pemateri terakhir. Silakan Mas Sabta untuk memberikan closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi saya kira apa yang didiskusikan tadi sangat baik sekali. Saya ingin menambahkan beberapa hal bahwa memang peraturan KPU tentang penyelenggaraan pemilihan ya, dalam masa bencana non alam COVID-19 ini dalam proses ya. Kami sudah bersurat kepada DPR, Komisi 2 dan pemerintah. Ya, informasi awal memang hari ini ya dilakukan konsultasi, tapi ternyata ada perubahan. Mudah-mudahan Senin minggu depan itu sudah bisa dilaksanakan begitu. Nanti tentu ya setelah ini dilakukan akan dilakukan harmonisasi, kemudian diundangkan ya, diundangkan. Dan kemudian tentu ya, tidak akan selesai di situ. Ini juga perlu disosialisasikan, kemudian juga perlu dipikirkan aspek-aspek teknisnya. Mas Sabta ya. Mohon izin Mas Sabta, ini periode kapan ya? Saya 2 periode di KPU Provinsi Bali, pernah juga di Bawaslu, jangan-jangan kita pernah ketemu ya. Saya sejak tahun 2008 ya, jadi penyelenggara gitu. Di tengah tahun berapa Mas? Yes, betul. Dulu kan waktu rakor di Bali itu, di Denpasar mungkin. Ya mungkin ya, pernah ketemu ya. Kan pernah dulu Denpasar itu ya. 2000 itu 2000 kalau tidak salah 2012. 2012 ya. Iya, di Denpasar ya. Ya, baik ya. Saya kira ini diskusi yang sangat baik. Jadi baguslah ya. Jadi para senior itu sharing ya, sharing pengalaman ya kepada yang sekarang bertugas begitu. Ya, kita dukung selalu. Ya. Dan kami juga betul Mas tadi yang disampaikan. Jadi kalau sekarang kan sosialisasi ya, kalau edukasi itu kebanyakan pemilih ya. Dan kami juga sudah merencanakan untuk melakukan simulasi. Tadi betul ya. Ini kan dalam konsep itu kan ada teoretika, ada praktektika ya. Kalau kita berwacana saja itu berdiskusi mungkin sebagian kita akan lupa. Tapi kalau kita praktekkan, mungkin di sana kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan lebih melekat dalam memori kita gitu. Jadi kami sudah pleno di KPU RI, direncanakan dalam waktu dekat akan ada simulasi ya. Pertama terkait dengan simulasi e-rekap yang dikembangkan sistemnya di KPU. Kemudian selebihnya juga akan dilakukan simulasi terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Bahkan ada rencana ya di samping nanti untuk KPU RI pesertanya adalah mungkin komisioner dan jajaran sekretariat, juga direncanakan untuk sebagian di antara peserta itu akan dibuka untuk publik ya. Itu gagasan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi ingin melihat bagaimana kira-kira situasinya, dan dari itu ya tentu nanti bisa dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan pembenahan terhadap juknis di lapangan gitu. Saya kira itu. Kemudian memang kalau saya lihat sebetulnya KPU ada sedikit kendala ya. Kenapa? Perpu nomor 2 tahun 2020 itu kan lebih mengatur kepada tata cara untuk menunda dan melanjutkan, kemudian pihak-pihak siapa saja yang melakukan rapat bersama untuk memutuskannya gitu. Dalam hal ini tentu KPU, DPR dan pemerintah. Tetapi dia tidak mengubah ya atau menghapuskan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 gitu. Ya, jadi konstruksi hukumnya bahwa Undang-Undang 10 2016 itu tetap berlaku. Kemudian dengan Perpu dan kemudian PKPU yang sedang disusun ini adalah bagaimana mengadopsi protokol di dalam konteks norma undang-undang tadi begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi substansi filosofisnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini yang terakhir ya. Saya mengapresiasi ya diskusi ini, dan tentu kami berdoa semoga penyelenggaraan pilkada di
kabupaten setempat ya, ini di Kediri nanti akan bisa berjalan dengan baik. Dan tentu persiapan-persiapan ini harus dilakukan dari awal. Jadi saya setuju tadi ada pemikiran bahwa penyiapan penyelenggara, ya, KPU maupun Bawaslu, demikian juga masyarakat dan peserta itu memang harus dilakukan dari awal. Dalam rancangan PKP ini juga sudah diatur ya, misalnya bagaimana kalau ada pemilih yang suhu tubuhnya di atas atau minimal mencapai 38 derajat misalnya, ya ini sudah diberikan antisipasinya, sebagaimana terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan ya, perlakuannya bagaimana. Jadi semaksimal mungkin dicoba untuk diantisipasi, tapi namanya kita juga baru belajar ya, tentu ini tidak sempurna dan banyak kekurangan. Maka nanti di lapangan ya, setelah melalui sosialisasi, melalui edukasi yang disampaikan tadi, ya kita lakukan simulasi dan mudah-mudahan ini Mas Wisnu dan teman-teman ya, dan juga Bawaslu bisa merencanakan satu simulasi ya dalam beberapa tahapan penting yang dicoba untuk dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati kenyataannya gitu. Dengan protokolnya, dengan jumlah pemilihnya, dengan tata caranya, dengan pengawasannya, dengan formulirnya itu. Nah itu mungkin bisa direncanakan dari sekarang, tapi nanti saya kira pelaksanaannya mohon ditunggu ya setelah PKPU ini diundangkan, sehingga setidaknya ada arah ya bagaimana kira-kira formatnya ke depan gitu. Sekali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tentu forum ini sangat bermanfaat ya, dan semoga bisa dilanjutkan pada kesempatan lain pada masa yang datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mas Diwiarsa dari Komisioner KPU RI yang telah memberikan closing statement. Jadi luar biasa sekali. Saya juga sangat terima kasih sekali juga telah berkenan hadir pada diskusi yang kecil ini sehingga kesannya menjadi diskusi yang besar. Next nanti mungkin kita bisa mengundang Diwiarsa untuk menjadi narsum Mas ya. Insya Allah siap Mas ya. Saya mohon izin sepanjang tidak ada kendala waktu ya, nanti kita cari waktu supaya sama-sama bisa. Karena begini, sekali lagi saya berkeyakinan bahwa leading sektor ya, ini kan kita berbicara pemilihan atau pilkada. Jenengan ininya, kami kan lebih kepada regulasi dan supervisinya, tapi prakteknya ada di daerah gitu ya. Tentu masukan-masukan di daerah ini menjadi sangat penting. Nanti silakan dicari waktu agar sama-sama bisa. Demikian. Terima kasih Mas Diwiarsa, Komisioner KPU RI. Selanjutnya yang terakhir dari Mas Sabta, closing statement-nya Mas, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama bahwasannya harus kita pastikan kesiapan para penyelenggara pemilu baik dari unsur KPU maupun Bawaslu dalam semua tingkatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang maupun PKPU dan Perbawaslu. Selanjutnya tadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Nah, untuk itulah kita berharap penyelenggara betul-betul melakukan 3 hal tadi, sosialisasi, edukasi, dan simulasi. Ya, ini yang menjadi pokok penekanan pada saya. Selanjutnya yang terakhir adalah pelaksanaan pilkada, khususnya di Kabupaten Kediri, harus bisa memberikan pendidikan politik yang lebih baik pada masyarakat, sehingga peran serta dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan demi kesuksesan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020, dan tingkat partisipasi masyarakat bisa tinggi, tentunya juga tingkat partisipasi dari partai politik, penyelenggara, dan seluruh elemen yang terkait ini pun juga memberikan kualitas yang lebih baik. Ya. Dan yang terakhir, semoga
pelaksanaan pilkada dan jadi nanti bisa berjalan dengan aman, lancar, sukses, dan bisa menghasilkan kepala daerah yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat kita bersama. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya dan juga khususnya kepada Beli Dewaraga. Oke, terima kasih atas closing statement-nya Mas Hatta dan terima kasih kepada seluruh pemateri dan partisipan yang hadir pada acara diskusi ini. Dan kepada Diwiarsa yang telah berkenan hadir pada diskusi kecil ini. Terima kasih semuanya. Untuk panitia kita juga akan menyediakan sertifikat, bisa menghubungi narah hubung yang tersedia di flyer gitu. Dan sekali lagi terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa ayanaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Terima kasih ya. Ya, sampai ketemu ya. Saya mohon diri. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pimpinan, matur suwun. Salam hormat selalu. Materi jan jos-jos tenan nama ya. 6, thank you Mas Sabto, luar biasa. Suwun sing akeh. Ya, sama-sama sukses, tetap semangat. Ya. Suwun. Siap. Mas Hamdan, terima kasih. Wah, ini top-top ya. Komisioner tok. Mas Narso Selamat Tuban. ya. Selamat diskusinya untuk Kabupaten Kediri. Sukses. Terima kasih. Cahyo. Oh ya DPR Cahyo, Istri. Sekjen Istri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Matur nuwun, saya izin geser dulu nggih, Terima kawan-kawan. kasih. Sukses Terima kasih. untuk Istri Kediri dari Istri Kota Malang. Terima kasih Mas. Izin live bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika. Terima Saya juga kasih. izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih atas semuanya. Diskusi bisa kita tutup ya. Terima kasih Mas Saifuddin, terima kasih Mas Heri dan lainnya. Terima kasih Mas Agung Devi, Mas Irfan, Mas Yusuf dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih semuanya. Ketemu di lain waktu. Terima kasih.